Ibu mertua masa depan itu baru saja merobek surat perjanjian pernikahan gadis tersebut. Namun di detik berikutnya, tubuhnya menua dengan sangat cepat, jelas terlihat oleh mata. Saat itulah ia baru menyadari dengan ketakutan bahwa ada perjanjian yang tidak boleh dilanggar. 10 tahun sebelumnya, keluarga tunangan gadis itu pernah meminjam sebuah pisau dari keluarga gadis tersebut. Berkat bantuan itu, sang gadis dan kakeknya berhasil menyelamatkan keluarga tunangan dari kehancuran total. Sebagai balas budi, dibuatlah perjanjian pernikahan antara kedua keluarga. 10 tahun kemudian, gadis itu datang untuk menagih janji. Namun ibu calon mertua justru memberikan belasan batang emas berniat menebus kebaikan masa lalu. Ia merasa anaknya kini telah memiliki kedudukan tinggi dan berkuasa, sehingga gadis desa seperti dirinya dianggap tidak lagi pantas. Gadis itu memperingatkan bahwa melanggar perjanjian akan membawa hukuman. Sayangnya, ibu mertua mengira gadis itu tidak tahu diri. Ia murka dan memerintahkan para prajurit untuk mengusirnya. Gadis itu hanya mengibaskan tangan dengan santai, seketika petir menyambar sebagai peringatan. Namun ibu mertua menganggapnya kebetulan semata. Ia tetap memerintahkan gadis itu pergi, dan memaksanya membawa surat perjanjian yang telah disobek, dengan alasan menjaga nama baik keluarga. Sebelum pergi, gadis itu menegaskan bahwa begitu perjanjian itu dirusak atau diambil, hukuman akan datang seketika, bahkan lebih dahsyat dari bencana 10 tahun lalu. Ucapan itu dianggap ancaman kosong. Dalam amarahnya, ibu mertua hendak merobek perjanjian itu sepenuhnya. Tepat saat itu, tunangan gadis dan kakeknya pulang dan berusaha menghentikannya. Namun semuanya sudah terlambat. Sang kakek menampar ibu mertua dengan marah, menegurnya karena lupa diri. Tanpa bantuan gadis dan kakeknya di masa lalu, keluarga itu sudah lama binasa dan tak mungkin mencapai kejayaan hari ini. Tunangan gadis itu pun berulang kali meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa ia sedang mengurus urusan militer sehingga terlambat menemui gadis itu dan menyatakan kesediaannya menepati perjanjian. Namun gadis itu berkata, perjanjian telah dihancurkan dan semuanya sudah terlambat. Ia pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Tak lama kemudian, awan gelap menyelimuti kediaman keluarga tunangan. Tubuh ibu mertua kembali menua dengan cepat. Saat itulah seluruh keluarga benar-benar menyadari bahwa hukuman itu nyata, bukan ancaman belaka. Tunangan gadis itu segera mengejarnya, tetapi gadis tersebut telah menghilang tanpa jejak. Tak lama setelah itu, gadis itu bermimpi. Dalam mimpinya, kakeknya menegurnya dan mengungkapkan bahwa perjanjian itu dibuat karena tunangannya memiliki takdir khusus. Hanya dengan menikahinya, gadis itu bisa mengubah nasibnya, yang tidak akan hidup melewati usia 20 tahun. Gadis itu pun berjanji akan memikirkannya kembali. Setelah itu, ia mendatangi kelompok terbesar di daerah tersebut untuk menagih utang atas pisau yang pernah dipinjam. Sementara itu, sang tunangan mengetahui keberadaannya dan khawatir gadis itu dalam bahaya. Tanpa ragu, ia segera memimpin pasukannya untuk mencarinya.